Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini Indonesia kedatangan seorang Paulus Fransiskus. Dan kedatangan Paulus Fransiskus ini teman-temannya sedikit menuai kontroversi atas pujian dari Menak, yaitu selaku Bapak Yakut Cholil kepada Paus tersebut, di mana Paus Fransiskus ini adalah katanya ketua gereja dari seluruh dunia. Dan kedatangan dari Paus Fransiskus ini, pujian demi pujian dilontarkan oleh Bapak Menteri Agama ini. Disanjung-sanjung, bahkan dikatakan Paulus Fransiskus ini katanya orangnya sangat sederhana dan patut kita contoh. Ada apa teman-temannya dengan Menteri Agama kita ini? Kok bisa-bisanya gitu? Ketua dari agama Kristen ini dipuji-puji dan disanjung oleh Bapak Yakut Cholil ini. Sedangkan jika saya memperhatikan, Bapak Yakut Cholil ini selaku ketua Ormas Banser sering sekali membubarkan pengajian di berbagai daerah. Sering sekali teman-temannya kita melihat di berbagai video Ormas Banser membubarkan pengajian. Di antaranya pengajian Ustadz Abdul Somad di Medan, dan pernah juga Ormas Banser ini membubarkan pengajian Ustadz Khalid Basalamah di Surabaya. Tapi bisa-bisanya ketua Ormas Banser dan selaku Menteri Agama ini memuji-muji ketua agama Kristen, yaitu Paulus Fransiskus. Dan yang lebih ironisnya lagi, Bapak Yakut Cholil ini mengatakan, katanya ketua dari gereja sedunia tersebut patut dicontoh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah teman-teman ya. Dan ini dia pernyataan dari Bapak Yakut Cholil yang saya kutip dari Kompas TV. Ini dia videonya. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara interfaith dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Saya kira itu. Dan beginilah teman-teman ya, akhir zaman yang sudah sangat kita rasakan, bagaimana sekarang ini agama Islam seakan-akan direndahkan dan orang-orang kafir itu sering diangkat-angkat dan disanjung-sanjung. Pernyataan ini teman-temannya yang menjadi ironisnya itu dari selaku umat muslim sendiri. Dan pujian-pujian ini malah dilontarkan dari umat Islam itu sendiri. Kan aneh teman-temannya. Pernyataan dari Bapak Yakut Cholil yang mengatakan katanya Bapak Paulus Fransiskus tadi itu patut dicontoh dengan kesederhanaannya. Terus apanya yang patut kita contoh dari agama orang kafir? Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai hari kiamat akan menjadi musuh bagi kita, yaitu selaku umat Islam. Tapi selaku Menteri Agama loh ini yang ngomong, malah memuji-muji orang kufar dengan mengatakan Paulus Fransiskus itu patut untuk dicontoh. La haula wala quwwata illa billah.
Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Yahudi itu seringnya mereka membunuh nabi-nabinya Allah dan mereka melenceng dari perintahnya Allah. Ya, diperintah apa yang dilakukan apa. Sedangkan orang Nasara wan Nasara allahu ghairahu wa abadu siwahu. Karena orang-orang Nasrani ini menjadikan Tuhan selain Allah. Mereka mengangkat Nabi Isa yang harusnya berkedudukan sebagai nabi, diangkat menjadi Tuhan dan diibadahi, sehingga mereka melenceng juga. Karena yang dimaukan oleh Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabinya dan para rasulnya yang diutus ke dunia ini, ya, dan sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, perintahnya semua sama, perintah utamanya, agar kalian itu beribadah kepada Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Nah, ini orang-orang Nasrani malah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena kelakuan Yahudi dan Nasrani ini, mereka dijadikan musuh oleh Allah. Oke teman-teman ya, semoga saja kita di akhir zaman ini terhindar dari banyaknya fitnah-fitnah yang seperti halnya Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa fitnah di akhir zaman itu bagaikan malam gelap gulita. Itu tidak kelihatan. Ada yang di saat sorenya masih muslim dan paginya telah menjadi kafir. Ada yang di saat paginya masih dalam keadaan muslim dan siang harinya dia telah menjadi kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang antum dengar nasihat, kerjakan. Karena kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Kalian segera beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu disuruh beramal sebelum datangnya fitnah. Kita ini sekarang sudah berada dalam fitnah. Maka semakin harus kita beramal. Yusbihur rajulu mu'minan, nanti kalau fitnah itu datang, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Motor dia dunia. Maka tolong apa yang dinasihatkan segera diamali. Sebagai penutup, ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara saya kaum muslimin. Semoga kita semua terhindar dari banyaknya fitnah di akhir zaman, sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadisnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.